Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rehan di pertemuan ke-8 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas KD 3.24, yaitu mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca, dan KD 4.24, yaitu menyajikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sebelum melangkah ke materi lebih jauh, alangkah baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu non-fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia volume kelima, non-fiksi berarti tidak berkaitan dengan fiksi atau berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi ditulis berdasarkan data, fakta, atau riset. Jadi buku non-fiksi merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan data, fakta, atau riset. Dan kebalikan dari non-fiksi yaitu fiksi. Nah, fiksi itu tidak sesuai dengan fakta, artinya dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Itu bedanya ya. Kemudian kita ke ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal, dalam artian bahasanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, ciri kedua, menggunakan bahasa denotatif, yang artinya yang sebenarnya atau memiliki arti yang sebenarnya. Itu denotatif. Apa lawan dari denotatif? Yaitu konotatif. Konotatif ini yaitu yang bukan makna sebenarnya. Contohnya kalau konotatif itu tangan panjang, itu kan bukan makna sebenarnya. Itu dan sebagainya lah. Kalau denotatif ya bahasanya bukan si tangan panjang, tapi ya makna sebenarnya yaitu maling dan sebagainya. Kemudian disusun berdasarkan fakta yang ada. Teks non-fiksi disusun dengan berdasarkan pengamatan dan data yang sebenarnya. Tidak boleh berdasarkan opini atau imajinasi dari penulis itu sendiri. Karena ketika menggunakan imajinasi, bukan non-fiksi lagi, tapi sudah berubah menjadi karangan fiksi atau fiktif. Itu kenapa setiap ada sinetron di TV mesti ada peringatan di situ kejadian ini merupakan sebuah karangan yang fiksi. Apabila ada kesamaan cerita, mohon maaf. Nah, itu kan karena sinetron itu merupakan imajinasi, bukan non-fiksi yang berdasarkan pengamatan dan data. Setelah ciri-ciri, kita ke jenis-jenisnya. Kalian lihat sini, di sini ada biografi. Biografi itu buku yang menceritakan kehidupan seorang tokoh, mulai dia lahir sampai jadi orang besar. Nah, itu biografi. Ada literatur, ini sebagai rujukan. Kalau kita mempelajari suatu hal atau menulis suatu hal, kita butuh literatur. Kemudian buku motivasi, berita opini, kamus. Nah, ini kamus. Sudah tahu sendiri kalian kamus bagaimana. Kemudian ensiklopedia. Kemudian struktur teks cerita non-fiksi. Yang pertama ada orientasi. Bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah non-fiksi. Jadi pembukaannya itu dinamakan orientasi. Dikenalkan dulu, kita akan membahas apa, topiknya apa, itu ada di orientasi. Kemudian struktur yang ketiga ada urutan peristiwa, menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Nah, ini sudah isinya, urutan peristiwa ini isinya. Dan struktur yang terakhir ada reorientasi, tentang kesimpulan suatu cerita atau penutup cerita. Ini penutupnya. Dikenalkan dulu, kita akan membahas apa agar pembaca atau penonton, adalah pembaca itu tertarik. Oh ini bahasan suatu hal yang menarik. Nah, isinya apa ya? Nah, itu ada di urutan peristiwa. Kemudian ditutup di reorientasi.
Dan mungkin saja penjelasan dari saya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, saya Pak Raihan mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.